Bismillah. Jadi pengganti saya ini karepnya tuh tidak mau memasak. Terus pengganti saya itu kayak bingung gitu loh Mbak Bu Besti, telepon sana, telepon sini, telepon sana, telepon sini untuk menanyakan iki piye, iki piye, iki piye. Kok tidak kena? Kok tidak kena? Kok susah? Kleru. Bismillah. Bismillah. Wah, full. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ngopi Mbak Bu Besti seperti biasa. Awal beraktivitas, ya tidak awal beraktivitas sih. Awal beraktivitas itu saya langsung bangun, cuci muka, terus kemudian cuci tangan, gantiin popoknya Pak D, terus kemudian cuci tangan lagi, copotin semua selang-selang cuci darah, terus kemudian itu apa? Ukur tekanan darah, terus kemudian bikinkan susu Mak D, terus antarkan Mak D untuk gosok gigi sama cuci muka di kamar mandi, terus kemudian baru bikin kopi. Setiap pagi itu aktivitas saya seperti itu ya Mbak Bu Besti, monoton sekali, makanya itu gampang stres di orang. Makanya saya itu kalau rotot-rotot delembing itu ya harmak loh Mbak Bu Besti, Mbak Bu Besti, stres. Bismillah. Jangan seger sekali. Ini kopi kapal api yang tak campur sama sedikit Nescafe, terus gulanya itu cuman mungkin sekitar 2 sendok teh ya. Saya tadi pakai sendok bebek kayak gitu tapi tidak full. Oke, Mbak Bu Besti,
Jadi kan kemarin pengganti saya itu datang untuk cek lokasi ya, tapi kemarin itu sampai 1,5 jam tidak menemui kesepakatan, tidak deal. Gara-garanya itu memasak. Jadi pengganti saya ini karepnya itu tidak mau memasak. Dia itu kemarin waktu Pak D bilang ada memasaknya juga, dia itu negosiasi, bilang bagaimana kalau menghangatkan sayur saja. Jadi sebelum libur itu saya disuruh memasak untuk Mak D, buat dimakan besoknya kayak gitu. Terus Mak D itu bilang gini, kalau menghangatkan kan berartinya sisa sayur, bukan sayur yang segar, dan saya itu butuhnya sayur yang segar yang baru matang langsung dimakan. Karena saya ini kan orang sakit kayak gitu. Mak D bilang gitu. Terus pengganti saya itu kayak bingung gitu loh, Mbak Bu Besti, telepon sana, telepon sini, telepon sana, telepon sini untuk menanyakan iki piye, iki piye, iki piye kayak gitu. Padahal pengganti saya yang ini tuh ibu-ibu ya. Kalau yang bulan lalu itu kan bapak-bapak, tapi bulan lalu itu walaupun bapak-bapak, beliau juga masakin buat Mak D. Sedangkan sekarang ibu-ibu malah tidak boleh masak, Mbak Bu Besti. Jadi pengganti saya ini orang lokal sini atau orang Taiwan, ya memang seperti itu, orang sini itu. Kalau seumpamanya kerja jaga orang sakit atau jaga orang tua itu cuman khusus untuk menjaga orang ini, nggak mau mengerjakan pekerjaan lainnya kayak memasak, bersih-bersih, nyapu atau apa, itu nggak mau sama sekali. Jadi kalau seumpamanya kerjanya itu cuma nunggui kalau pasiennya masih sehat ya, seumpamanya cuman perlu didampingi, ya pekerjaannya cuma menunggui saja, tidak ngapa-ngapain sambil mainin HP kayak gitu. Jadi makanya orang sini, orang Taiwan itu yang punya orang sakit atau punya orang tua yang perlu dirawat, perawat khusus itu suka sekali menegakkan TKW dari Indonesia, dari Filipina, dari Vietnam kayak gitu tuh karena apa? Ya karena kita itu mengerjakan semuanya. Terus bayaran kita itu jauh lebih murah daripada mereka kayak gitu. Mereka itu udah bayarannya mahal tapi tidak mau mengerjakan pekerjaan yang lainnya kayak gitu loh Mbak Bu Besti, paham kan? Kalau kita kan semuanya dikerjakan. Cuman kalau saya ya dablek. Saya hanya mau mengerjakan pekerjaan yang ada di sekitar saya. Saya tidak mau mengerjakan pekerjaan yang di luar dari dari lingkup kerja saya. Kan kalau lingkup kerja saya misalnya di apartemen sini, terus saya disuruh mengerjakan pekerjaan yang seumpamanya di tempatnya siapa kayak gitu tapi masih saudara gitu toh, ya saya tidak mau, tapi kalau masih di lingkup apartemen ini ya saya kerjakan asal masih sesuai dengan kayak memperhatikan keamanan. Kalau seumpamanya di sini disuruh ngerjain di apartemen sini tapi disuruh menek gitu ya saya tidak mau. Itu kan nanti kalau seumpamanya saya jatuh cedera yang rugi siapa? Saya. Majikan kalau saya jatuh cedera sakit beliau bisa cari pengganti saya. Lah saya coto no Mbak Besti, di sini di Taiwan ini saya tidak punya saudara. Terus kalau seumpamanya saya sakit, siapa yang mau rawat saya? Terus saya dapat duit dari mana untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya? Ya ada sih asuransi, tapi kan ya tidak mengcover semuanya kayak gitu. Jadi ya harus pinter-pinternya, walaupun gelem mengerjakan semuanya tetap harus pilih-pilih ya Mbak Bu Besti. Sama dulu di tempatnya Pak Bos dulu juga pernah seperti itu. Padahal saya ditambahin gaji, disuruh bersih-bersih di tempatnya pacarnya Pak Bos setiap hari Sabtu sama hari Minggu. Waktu itu tuh Simbah masih keadaannya masih sehat walafiat, Mbak Bu Besti masih bisa kejinjalan tekong ngendi-ngendi ya toh. Jadi masih bisa ditinggal. Kalau seumpamanya ditinggal 1 jam 2 jam masih oke. Waktu itu saya dibayar kerja 2 jam dibayar 300 NT. 300 NT itu kurang lebih sekitar 150.000 rupiah lah ya. Kurang lebih sekitar segitulah. Pokoknya 150 sampai 200 ribuan. Tapi saya langsung bilang sama Pak Bos kalau saya tidak mau mengerjakan pekerjaan ini karena ini bukan pekerjaan saya. Saya takut alasan saya waktu itu, saya akan menolak dengan halus biar mereka itu tidak sakit hati kayak gitu. Jadi alasan saya di sini itu kerjanya jaga Simbah, jaga Akong gitu. Kalau saya tinggal, seumpamanya terjadi hal yang tidak, misalnya Akong jatuh atau bagaimana, siapa yang bakal disalahkan? Saya, kayak gitu. Jadi saya tidak mau mengambil risiko seperti itu. Akhirnya Pak Bos ya kelejingan sama pacarnya itu Mbak Besti. Akhirnya ya wes lah, tidak mau ya wes kayak gitu. Terus kalian bertanya kan pacarnya Pak Bos umurnya berapa? Secara Pak Bos kan umurnya 70 tahun. Kok masih pacaran gitu. Pacarnya umurnya sekitar 60-an berapa gitu loh Mbak Bu Besti. Pokoknya selisihnya sama Pak Bos itu nggak jauh ya, di bawahnya Pak Bos, cuman selisihnya nggak terlalu jauh gitu. Pas Simbah masih ada itu kan dulu Pak Bos kan sering mendatangkan beliau ya. Iya sering ngapel lah, pacarnya itu sering datang kayak gitu. Itu Simbah benci banget Mbak Bu Besti, benci banget.
Terus pas Mbah nggak ada itu kan makin sering ya, intensitas apelnya itu makin sering. Ya Allah, kupingku Mbak Besti jadi keringin sekali mengerungokkan lansia-lansia puber. Jadi itu pacarnya Pak Bos itu kan kalau manggil Pak Bos itu kayak gini, keke kayak gitu. Keke itu kan kalau bahasa Indonesianya itu kayak mas atau bang kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Cuman kan ini kan dalam bahasa Mandarin keke itu kalau di Indonesia itu koko kayak gitu loh, panggilan untuk kakak. Tapi ini dalam versi yang manja kayak gitu. Saya nggak bisa menerokkan. Pokoknya intinya mas, abang kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kan umumnya kalau seumpamanya untuk panggilan sopan santun biasanya manggilnya take kayak gitu. Take itu kakak pertama. Dulu sempat heboh Presiden Jokowi memanggil Presiden Cina Xi Jinping itu dengan sebutan kakak pertama, kakak besar kayak gitu. Sebenarnya itu kalau di bahasa Mandarin kan itu tuh panggilannya itu kayak take gitu. Take itu artinya ya, kalian pernah nonton film kayak Yoko atau film Sun Gokong zaman dulu, itu kan biasanya kan menyebut dan kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga kayak gitu. Itu dalam bahasa Mandarin memang ada seperti itu ya Mbak Bu Besti. Kakak pertama itu tuh sebutan untuk kayak kita sopan santun kalau memanggil orang yang lebih tua dari kita tapi kita tidak tahu umurnya berapa. Terus kemudian panggilan juga untuk saudara sulung yang tertua yang dihormati kayak gitu. Jadi itu tuh panggilan untuk kita sopan santun untuk menghormati orang yang kita ajak bicara kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Di sini kakak pertama itu bilangnya take kayak gitu. Terus kakak kedua ya bilangnya erke. Jadi itu memang ada. Dulu saya pikir itu kayak panggilan yang kayak aneh gitu ya. Tapi ternyata dalam bahasa Mandarin memang ada seperti itu. Bismillah. Kok tidak kena? Kok tidak kena? Oh. Ini kaldu jamur Mbak Besti. Sedikit saja.
说他懒，他很懒，可是他又很认真找长生之处。他怎么样？他很认真找他想待的地方。哦，他知道你给他照相。嗯，他知道啊。那你上厕所的时候，我跟他讲不能进去，他也听话啊。对啊，他会听啊，但那小的不会听啊。对，那小的欢啊。欢是什么意思？不听话。不作非为。对啊，不听话。你看，波妞，你要躺在床上，他也不理你，他还是在那里。没有找到，是还好。